Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini dari Badan Wakaf Indonesia. Jadi kalau untuk apa-apa yang bisa sekarang produk ya, yang bisa untuk wakaf, kalau selama ini wakaf itu dikenal hanya aset ya, berbentuk tanah, bangunan, dan juga kaitannya dengan aset-aset yang memang tidak bergerak. Tapi sekarang kan ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang juga yang sebenarnya itu akan lebih fleksibel ketika untuk meningkatkan dari program wakaf itu sendiri. Ya, jadi kalau zakat itu sebenarnya dia memiliki asnaf ya yang sudah tidak boleh lepas dari asnaf itu. Jadi ada 8 asnaf dan harus habis pada saat tahun yang itu juga. Jadi kalau misalnya tahun 2025, maka penyalurannya harus di tahun 2025 dan hanya satu kali itu saja. Sementara wakaf itu kan abadi, jadi tidak boleh habis, tidak boleh berkurang, dan dia harus selalu tetap sustainable, tetap ada dan tetap abadi. Maka wakaf itu adalah amal jariah yang tetap harus bisa dipertahankan nilainya. Jadi kalau nilainya 1 juta, maka sampai kapanpun nilainya 1 juta dan boleh bertambah, tapi tidak boleh berkurang. Dan itu peruntukannya itu lebih fleksibel untuk kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan peruntukan yang sudah ditetapkan oleh wakif. Misalnya untuk kesejahteraan, kemudian pendidikan, sarana prasarana yang memang sangat dibutuhkan pada saat itu gitu. Anak muda, wah bisa banget gitu. Karena anak muda itu sebenarnya Gen Z ya, apalagi Gen Z ini kan mempunyai inovasi-inovasi yang lebih kadang-kadang spektakuler ya. Kadang-kadang kita terkaget-kaget dengan Gen Z ketika melakukan satu perubahan, satu bentuk inovasi, itu sebenarnya sangat mendukung sekali untuk perwakafan. Misalnya, wakaf melalui uang atau wakaf uang melalui kiris ya, yang nilainya juga bisa mulai dari 1.000 perak ya. Jadi wakaf itu sangat fleksibel, tidak hanya aset dan tidak hanya orang kaya atau orang-orang yang mempunyai uang yang cukup, tapi teman-teman dari teman-teman mahasiswa itu bisa melakukan gerakan wakaf, misalnya dimulai dari uang 1.000 perak yang selama ini menurut kalian 1.000 itu nggak besar, tapi ternyata ketika dikumpulkan, diakumulasi itu menjadi besar sekali, yang nanti uang itu bisa diproduktifkan untuk usaha-usaha atau misalnya untuk pengembangan kompetensi, termasuk untuk beasiswa. Misalnya teman-teman mahasiswa ingin melakukan research, kemudian meningkatkan kompetensi pendidikan, misalnya untuk bagaimana penyelesaian studi, kemudian bagaimana studi komparasi, buat hal-hal yang memang bisa juga untuk pengembangan usaha ya. Nah ini buat mahasiswa harusnya akan lebih cetar lagi jika mahasiswa sudah melakukan inovasi terkait dengan bagaimana program untuk pengumpulan dari wakaf itu sendiri dan kemudian bagaimana pengelolaannya. Nah nanti hasilnya itu adalah untuk mahasiswa itu juga. Ya, karena wakaf itu sifatnya abadi ya, jadi dia tidak boleh berkurang, bertambah boleh ya. Tapi wakaf itu kalau kita kerjakan dengan maksimal dan kemudian juga kita fokus pada untuk pengembangan terkait dengan ekonomi, kemudian pendidikan dan yang lain-lain, itu sangat bermanfaat buat generasi muda. Karena apa? Saat ini kita membutuhkan lapangan pekerjaan yang banyak membutuhkan tenaga-tenaga profesional. Nah, kadang-kadang terkendala oleh pendanaan. Maka wakaf ini adalah alternatif pembiayaan, alternatif pengembangan dan juga alternatif mahasiswa untuk melakukan satu perubahan-perubahan yang bisa nanti akan membangun peradaban bangsa ini menjadi lebih maju. Nah, contoh-contoh wakaf bisa kita lihat sendiri ya, bagaimana wakaf di Mesir seperti Al-Azhar Kairo, itu wakaf pendidikannya sangat besar. Bahkan ketika Mesir dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ekonominya, maka gerakan wakaf yang ada di Mesir itu bisa untuk membantu untuk APBN-nya di sana ya, membantu keuangan-keuangan negara. Termasuk saat ini banyak sekali mahasiswa dari Indonesia yang dibiayai wakaf oleh Mesir. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti dari yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini itu akan menjadi besar ketika semua yang ada di sini bisa kolaboratif, membesarkan, kemudian mendayagunakan, mengembangkan dan juga akan menyalurkan kepada semua stakeholder yang ada.
sebagai penutup mungkin minta motivasi dan juga ajakan supaya teman-teman bisa untuk sama-sama berwakaf. Oke, baik. Bagi semua warga, yang tidak hanya mahasiswa ya, tapi semua warga dari daerah Jawa Tengah, kemudian seluruh Indonesia, kemudian juga seluruh alumni, seluruh mahasiswa yang ada saat ini, ayo kita berwakaf melalui Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, karena ini adalah amal jariah yang tidak akan terputus jika teman-teman semua akan mewakafkan harta bendanya, mewakafkan uangnya, mewakafkan profesinya, mewakafkan dirinya untuk bisa semakin mengembangkan program wakaf ini. Pemikiran kalian, tenaga kalian, dan juga keikhlasan itu adalah modal awal, dan itu adalah ketangguhan ya, ketangguhan untuk kita semua bahwa mahasiswa pun bisa menjadi bagian dari agent social of change ya. Jadi bagian perubahan dalam dunia kampus, dan juga ke depan kita bisa membuat satu agenda besar dalam perubahan di sekitar kita menjadi agen-agen sosial yang bisa menggerakkan semua potensi ekonomi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Itu dari saya. Ayo wakaf melalui gerakan wakaf yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan jangan lupa, gak keren kalau belum berwakaf. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.